Assalamualaikum. Jadi di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya memindahkan kolom sebelah kanan ke kolom sebelah kiri tanpa ditulis satu-satu. Caranya yaitu kalian harus mempunyai data, yaitu ke data validation seperti yang ditunjukkan di video. Maka kalian bisa memilih nama barang sesuai dengan yang diinginkan tanpa harus ditulis satu-satu. Untuk harga, kalian tinggal mengikuti saja aturan yang ada di video ini, memakai rumus. Rumusnya sama dengan VLOOKUP. Dan kalian tinggal ikuti cara di video. Jangan lupa untuk kodenya dikunci agar dia bisa tersusun dengan rapi. Kuncinya yaitu F4. Terakhirnya itu untuk kolom. Kenapa saya pilih 2? Karena di situ ada 2 kolom yang tertera. Di sini kenapa NA? Karena saya belum menuliskan atau mengklik barang yang ingin diperlihatkan harganya. Jika sudah diklik nama barangnya, maka di situ akan terlihat dan muncul harga-harga yang tertera seperti tabel. Kalian harus hide tabelnya agar tidak terlihat dan lebih sedikit rapi. Tapi tetap saja bisa dipilih beberapa nama barang walaupun kolomnya di hide. Lanjut, di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mengisi kolom tersebut dengan kolom ini tanpa ditulis satu-satu. Caranya tinggal sama dengan kunci enter. Untuk mengisi angka bulan, kalian tidak perlu diketik satu-satu, tapi kalian harus menggunakan teknik IT, yaitu kalian harus blok terus Ctrl 1. Ikutin aja rulesnya seperti video. Jangan lupa ditulis tanda kutip bulan, jangan lupa spasinya. Terus kalian tarik aja, geser ke kanan, maka dia akan otomatis menyusun. Lanjut, di sini kita akan mengisi red atau bunga. Caranya seperti yang barusan, sama dengan klik enter. Untuk ada tulisannya, kalian harus pencet Ctrl 1 lagi dan ikutin seperti yang di video. Ditulis rednya, jangan lupa spasinya dan tanda kutipnya. Setelah itu enter dan dia otomatis bakal berubah. Lanjut, untuk harga. Harga ini kita memakai rumus sama dengan input lalu enter. Jangan lupa dikunci. Nah, maka dia otomatis akan keluar. Geser aja ke kanan dan nilainya sama. Setelah itu, jika kalian mau diganti, dia akan otomatis terganti nominalnya, harganya, karena kita sudah menginput dari sheet sebelumnya. Untuk down payment, kita menggunakan rumus sama dengan harga dikali uang muka 10%. Jangan lupa di F4. Dikunci dan digeser aja ke kanan, jadi nominalnya sama. Lanjut, untuk jumlah kredit, rumusnya yaitu sama dengan down payment dikurangi harga. Terus enter aja, lalu kalian blok terus geser ke kanan agar nominalnya sama dan tidak perlu diketik satu-satu. Untuk rate-nya, kalian harus menggunakan
rumus, yaitu sama dengan rate-nya dikunci, jangan lupa dibagi 12 karena 12 bulan per tahunnya, dan hasilnya harus persen. Jika tidak hasilnya persen, maka kalian harus ikutin saja seperti yang saya lakukan di video. Maka hasilnya akan 0,771%. Tarik aja ke kanan, geser, lalu dia akan otomatis. Untuk kolom selanjutnya, kalian harus menggunakan rumus, yaitu menggunakan rumus VP. Dan masukkan saja seperti yang saya lakukan di video atau di video pertama yang sudah saya jelaskan. Jika sudah dimasukkan rumusnya, kalian lakukan cara yang sama, yaitu geser ke kanan, maka dia akan otomatis keluar nilai angsurannya sesuai dengan bulan angsurannya. Untuk angsuran per bulan, situ juga menggunakan rumusnya, yaitu sama dengan nilai angsuran dibagi bulan. Langsung klik aja enter, geser ke kanan, dan dia bakal otomatis keluar nilainya sesuai dengan bulannya. Seperti itu. Nah, jadi hasilnya kalian tidak usah pusing untuk menuliskan satu-satu. Jika kalian buka awalannya, maka di situ akan berubah. Jika kalian ingin diganti, misalkan vario, nah di situ akan berubah menjadi vario ataupun yang lainnya. Contoh Bastian 50 juta, maka di situ akan keluar harganya 50 juta dengan angsuran yang lainnya. Ataupun rate-nya diganti, misalkan saya ganti 10,25%, maka semuanya juga akan terganti dan otomatis akan terhitung. Lanjut, di sini saya akan mengerjakan jadwal angsuran. Caranya menggunakan cara yang tadi agar cepat, yaitu sama dengan input lalu enter. Lakukan hal yang sama. Nah, untuk waktu angsuran kita membutuhkan data, yaitu data per bulan. Caranya kita harus membuat data terlebih dahulu di kolom waktu angsuran, seperti yang saya sudah jelaskan. Caranya tinggal input saja di blok lalu enter. Maka di situ akan otomatis terlihat bulannya. Lanjut, untuk harga kita menggunakan rumus lookup, yaitu rumusnya seperti yang tertera di video. Jangan lupa dikunci agar semuanya terisi dengan benar. Tabel arah yaitu tabel toko buah Vita. Untuk nomornya, situ ada kolom nomor 2. Jadi kita harus tulis kolom nomor 2. Nah, untuk selanjutnya kalian tinggal klik aja, blok aja. Nah, agar tidak harus mengisi satu-satu, kalian tinggal ganti ujungnya, kolomnya. Nah, di situ kan kolom 2. Nah, kita ganti kolom berapa?
di uang muka. Uang muka tertera pada kolom 3. Maka kalian tinggal ganti saja belakangnya, yang tadinya 2 jadi 3. Lalu enter. Maka di situ akan otomatis berubah. Lanjut juga untuk jumlah kredit sesuai dengan cara pengerjaannya seperti uang muka. Kalian tinggal mengganti kolomnya saja tanpa harus capek-capek mengisi satu-satu. Dan lakukan satu persatu seperti di video. Itu adalah cara cepat agar tidak lama untuk mengisi kolom. Dan hasilnya pun sesuai. Saya kasih contoh, di sini saya akan mengganti nama barang. Contoh, saya akan mengganti barang menjadi ninja. Nah, di sini langsung otomatis berubah angsurannya dan jadwal angsurannya. Karena menggunakan rumus sama dengan di input lalu enter. Jadi kalian tidak harus menulis satu-satu. Itu adalah cara cepat. Lanjut lagi, di sini ada brosur jadwal angsuran. Itu adalah rumus-rumus yang harus diisi di kolom bulan. Dan rumus kedua itu ada di kolom angsuran. Dan rumus ketiga itu ada di outstanding. Pertama-tama kita harus masukkan outstanding, yaitu nilai angsurannya. Sama dengan nilai angsuran, enter. Untuk bulannya, di sini saya menggunakan rumus pertama, yaitu sama dengan if, dan ikuti langkah-langkah berikut seperti di video. Lanjut lagi di kolom angsuran. Di kolom angsuran kalian memakai rumus kedua. Ikutin saja sama halnya seperti yang ada di video. Untuk kolom ketiga, sama halnya juga dilakukan seperti kolom yang lainnya, dan ada rumusnya. Nah, setelah itu bagaimana cara mengisi semua kolom tanpa harus diisi satu-satu? Caranya kalian blok kolom pertama, terus kalian double klik aja. Nah, kenapa di sini hanya ada sampai 3? Karena saya di situ tertulis 3 bulan. Tapi jika saya pilih 24 bulan, maka di situ akan full terisi 24 bulan. Begitupun dengan bulan-bulan yang lainnya. Misal di sini 6 bulan, maka di sana kan otomatis terlihat 6 bulan saja jadwalnya. Jika 15 bulan, maka hanya akan terlihat 15 bulan saja. Seperti itu. Dan mereka akan otomatis keluar nilainya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.